Minggu lalu, pasar lebih banyak diwarnai kekisruhan politik. IHSG sendiri bergerak mantap menanjak kembali ke level 4.500. Apa saja kejadian yang perlu diperhatikan sampai akhir tahun ini? Lalu apa yang bisa dilakukan investor? Berikut analisis IHSG dari Endang Astaranti, Direktur Mandiri Manajemen Investasi. Kalau dari kami ya, dari MMI, untuk memasuki kuartal keempat ini, sebenarnya kalau dari lihat perkembangan ekonomi makronya tuh lebih bagus dibandingkan kuartal 3, kayak PDB-nya yang tadi 4,6 di kuartal 2, sekarang di kuartal 3 tuh 4,7. Jadi pertumbuhan dari perkembangan ekonominya juga lumayan. Kemudian inflasi juga diperkirakan sampai dengan akhir tahun di kuartal sampai dengan akhir tahun nanti sekitar 4%, jadi nggak terlalu tinggi. Akhir-akhir ini juga rupiah kan stabil sebenarnya dibandingkan dengan negara tetangga. Itu kuartal 3, kuartal 4 ini cukup stabil dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi kalau kami melihat seharusnya sih, satu lagi sama domestic consumption. Dengan adanya pilkada segala macam itu ada potensi untuk penambahan konsumsi dalam negeri. Jadi kalau kita melihat seharusnya kuartal 4 ini lebih bagus daripada yang sebelumnya. Cuman memang harus ada yang dicermati tadi kayak kenaikan suku bunga, the Fed gitu, itu juga ada kemungkinan itu bisa menyebabkan capital outflow dalam waktu yang mungkin jangka pendek ya gitu. Jadi itu perlu dicermati juga. Tahun depan untuk domestik sendiri, untuk domestik itu kan tadi yang kuartal 4 udah lumayan baik. Itu diharapkan untuk tahun depan itu kita masih mengharapkan itu berlanjut ya. Karena pertumbuhan ekonomi kalau dilihat kan salah satunya penggeraknya adalah government spending. Government spending kita untuk yang tahun depan itu tahun ini udah banyak mulai tender. Jadi tahun depan itu kemungkinan besar ya tinggal pelaksanaannya aja gitu. Jadi kalau misalnya government spendingnya itu akselerasinya cukup tinggi gitu, diharapkan itu juga menggerakkan perekonomian. Cuman ada yang perlu diperhatikan mungkin dari sisi penerimaan APBN. Karena adanya beberapa relaksasi gitu, ada kemungkinan penerimaan APBN-nya nggak maksimal, tidak sesuai dengan target. Itu mungkin yang harus diperhatikan. Kemudian dari domestik lagi, kalau kita lihat pemerintah kan sudah mengeluarkan kebijakan paket ekonomi beberapa kali. Nah itu semua paket ekonomi juga pro bisnis ya, gitu. Jadi itu sebenarnya sinyal positif juga buat pengusaha sama buat peningkatan perekonomian Indonesia. Pemerintah itu kan dia sudah mencanangkan untuk fokus ke infrastruktur. Jadi kita lihat sektor-sektor kalau di saham itu kita prefer untuk sektor infrastruktur, kemudian construction sama properti, karena properti di dalamnya ada construction gitu. Kemudian untuk satu lagi mungkin sektor consumer ya. Walaupun konsumer itu kalau dilihat memang masih belum, konsumsi domestiknya juga belum terlalu tinggi, tapi sektor itu yang cukup stabil. Awal-awal tahun ini gitu kita underweight di saham karena kan memang kondisi marketnya itu kurang favor ya gitu. Jadi kita agak underweight di saham, jadi kita banyak ke bonds gitu sama money market gitu. Tapi dengan porsi yang sesuai dengan masing-masing produk ya gitu. Kemudian kalau di menginjak kuartal 4 ini kita strateginya sedikit berubah sih. Untuk bond sama money market kita tetap maintain, tapi untuk yang saham gitu kita tadinya underweight, kita sekarang netral to overweight, tapi untuk di beberapa sektor yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya dari sisi harga itu udah cukup rendah ya. Yang biasanya PE ratio dari harga-harga saham itu sekitar 16-an kali gitu. Sekarang itu ada di angka 14, 15. Jadi sebenarnya itu harganya sudah murah gitu. Jadi ibaratnya analoginya kalau kita beli barang murah, otomatis kan kita punya biaya yang lebih murah. Nantinya ke depannya itu kan juga kemungkinan atau potensial gain yang didapat bisa lebih tinggi kalau dibandingkan kita beli di harga yang mahal. Jadi buat investor untuk yang retail gitu
kalau sekarang, apalagi apabila jangka panjang ya, untuk kebutuhan jangka panjang lebih baik collect mulai saat ini gitu loh. Mumpung harga diskon lah, kita beli harga diskon.